Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca Injil Lukas 19 pasal 10. Kata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas memberikan penekanan bahwa kedatangan Kristus adalah untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Saya percaya ini adalah satu kabar baik yang perlu diketahui oleh dunia ini. Saya katakan bahwa ini adalah kabar baik yang perlu diketahui oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Kita melihat lebih jauh Bapak Ibu, apa arti kata hilang dalam Lukas 19 ayat 10. Kata hilang di sini menggunakan istilah bahasa aslinya yang memiliki arti tidak pada posisi yang sebenarnya. Keadaan ini membuat manusia dikatakan hilang, yang digambarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Inilah kabar baik yang perlu diketahui Bapak Ibu. Ketika manusia hidup dalam dosa, maka manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Dalam perumpamaan domba yang hilang, di sana dikatakan bahwa domba tersebut tersesat. Tersesat. Bahasa Korea disebut dengan kata tersesat, Bapak Ibu. Kata sesat di sini menggunakan istilah yang sama dengan kata hilang, yang dalam konteks ini dapat diartikan terpisah dari kawanannya. Domba termasuk jenis ternak yang mudah untuk tersesat. Mereka merumput dengan posisi kepala selalu menunduk. Dengan kebiasaan ini domba cenderung untuk mudah terpisah dari kawanannya. Keadaan terpisah dan mudah tersesat tersebut sering mendatangkan berbagai jenis bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Domba tidak mampu mengenali jejak-jejak kaki mereka sendiri. Sehingga sekali seekor domba telah tersesat, maka biasanya dia akan terhilang. Ini kabar baik yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Ketika orang itu tersesat, maka dia bisa terhilang. Dalam perumpamaan anak hilang, anak bungsu itu pergi ke tempat yang jauh. Ia keluar dari persekutuan dengan bapaknya. Keterpisahan dengan bapa mendatangkan kehancuran. Kata melarat di sini dari kata bahasa aslinya yang dapat diartikan memiliki kekuatan dan peringkat yang rendah. Dosa membuat hidup manusia hancur, tapi kasih Allah menemukan manusia yang hilang dan memulihkan kehancuran tersebut. Inilah kabar baik yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Dosa membuat hidup manusia hancur, tapi kasih Allah menemukan manusia yang hilang dan memulihkan kehancuran tersebut. Bukankah kita ada hari ini karena ada kasih Allah yang telah memulihkan dari hidup kita, dari kehancuran hidup kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Yang kedua, kehilangan status. Dalam Lukas 19 ayat 7, orang banyak itu berkata menumpang di rumah orang berdosa. Ini kisah Sakius. Sakius disebut sebagai orang berdosa sebab ia bukan saja seorang pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Pada masa itu pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi karena menjadi kepanjangan orang Romawi penjajah untuk menarik pajak. Seringkali melakukan kekerasan dengan paksaan. Ketika berjumpa dengan Kristus, Sakius yang tadinya memiliki status orang berdosa disebut sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham adalah gambaran dari mereka yang berhak menerima janji Abraham, yaitu keselamatan.
Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa ketika manusia berdosa, manusia kehilangan status. Tapi kita bersyukur sekali lagi, perjumpaan kita dengan Kristus merubah status hidup kita. Inilah kabar baik yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang. Dalam perumpamaan anak hilang, anak bungsu itu pulang ingin menjadi hamba dari bapaknya. Di sini kita melihat bahwa anak bungsu itu kehilangan status dari anak menjadi hamba upahan. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dan Roma 6 7 18, ada perbandingan yang kita lihat bahwa hamba upahan itu hidupnya di dalam gelap, bukan umat Allah, tidak dikasihani, bahkan jadi hamba dosa. Tetapi kalau kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita disebut anak terang, umat Allah, beroleh belas kasihan, bahkan disebut sebagai hamba kebenaran. Inilah yang membuat kita mengalami ini semua karena kasih Allah mengangkat manusia dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Status kita dirubah. Dulu hamba dosa, sekarang menjadi anak-anak Allah. Inilah kabar baik yang perlu diketahui oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, hilang kemuliaan Allah. Dalam Lukas 15, 8, 10 terdapat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Seringkali dirham atau silver coin digunakan oleh wanita sebagai hiasan atau pertanda bahwa ia sudah bersuami atau sudah bertunangan. Dengan cara dipakai sebagai hiasan di dada atau di kalung atau hiasan pada kerudungnya. Perhiasan dapat diartikan sebagai lambang dari sebuah kemuliaan. Itu sebabnya perumpamaan dirham yang hilang memberikan sebuah gambaran bahwa dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur kedatangan Kristus sebagai juru selamat manusia mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Kemuliaan Allah itu harus terpancar dari setiap kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kabar baik yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita yang dulu hilang kemuliaan Allah. Sebab kita berkata bahwa sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur Yesus yang datang ke dunia merupakan kabar baik yang perlu kita beritakan, sehingga kemuliaan Allah itu boleh kita miliki kembali. Dan juga kita rindu kemuliaan Allah yang kita miliki itu bisa terpancar dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu, kita bisa melihat, orang bisa melihat kemuliaan Allah ada dalam hidup kita. Yang terakhir, kehilangan hidup kekal. Kata hilang dalam hal ini disejarahkan dengan kata mati. Kata mati di sini menggunakan istilah dari bahasa aslinya yang dapat diartikan secara metafora, yaitu kematian rohani atau kebinasaan. Kasih Allah menemukan yang hilang untuk memberikan hidup yang kekal. Mengapa kita harus mewartakan kabar baik? Mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena kita tahu bahwa Tuhan, kalau kita tidak memberitakan kabar baik ini, maka banyak orang yang akan terhilang, termasuk kehilangan kehidupan kekal. Artinya kalau dia mati, dia pasti masuk neraka. Untuk itu kita perlu mewartakan kabar baik
kepada banyak orang. Supaya kita bisa memindahkan orang yang akan masuk kepada neraka, kita pindahkan kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi yaitu orang-orang yang mewartakan kabar baik. Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan, kabar sukacita yang telah merubah dan menolong hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.